mengaku jatuh cinta kepada sholat. Masya Allah, sebelum lanjut kita belajar, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Subhanallah, Bib, golongan orang-orang yang hilang kewajibannya sholat itu adalah anak-anak yang belum balik, kemudian orang yang hilang akal. Orang dua gila. itu aja? Ya, orang yang hilang akal, pokoknya orang yang mughma'ali, orang yang ayan. Oh. Pokoknya yang hilang akalnya lah orang yang... Dan gak sadar, mungkin gak sadar. Subhanallah sakit koma itu juga hilang kewajibannya. Kecuali sakit tapi masih sadar, harus tetap sholat. Harus tetap sholat. Tapi ini kan tadi beliau masih bisa melafalkan. Masya Allah, malu kan kita sehat gak baca, orang gila baca. Subhanallah, nah itu gimana caranya supaya kita ketika sholat, kita benar-benar bisa memaknai apa yang kita baca. Jadi gak cuma hanya di lisan, Bib, tapi benar-benar di hati. Misalkan kayak Al-Fatihah aja, kita benar-benar ngerasain betul, gak cuma di lisan. Itu gimana caranya ya, Bib ya? Mantau siahnya. Orang yang sholat, kita sholat dari Alhamdulillah nih insya Allah kita dari kecil udah sholat. Betul ibu-ibu? Betul. Artinya ada orang yang tahu maknanya, ada orang yang tidak tahu maknanya. Maksudnya arti dari bacaan tersebut. Pertanyaannya sah atau tidak? Ketika kita sholat, oh kita baca Al-Fatihah. Tapi nggak tahu artinya sah atau tidak dalam ilmu fikih, maka dihukumkan sholatnya tetap sah. Walaupun kita tidak mengerti arti dari bacaan tersebut. Tapi kalau mengerti bagaimana namanya tadabbur. Lebih paham lagi, lebih nikmat lagi ketika kita membacakan Allahu Akbar. Artinya kalau orang yang sudah paham kan kita ngerti tuh Allahu Akbar artinya Tuhan yang maha besar. Artinya enggak harus juga kita satu-satu Allah yang maha besar, enggak. Artinya memahami makna tersebut. Istihdhar di dalam hati kita memaknai daripada hati sholat. Jadi ketika orang sudah paham arti daripada Al-Fatihah, bukan dia mengeja satu-satu artinya. Dia sudah memahami makna daripada Al-Fatihah tersebut, tentunya lebih bagus dan lebih afdol. Kalau ditanyakan bagaimana caranya, ya belajar. Orang itu mau sholat harus belajar. Makanya Nabi SAW itu ditanya bagaimana bisa memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi katakan ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan kemusyrikan apapun. Yang kedua wa tuqimus shalah, mendirikan sholat. Nah makna mendirikan sholat ini bukan hanya kita sholat saja tahu kemudian Allahu Akbar hanya mendirikan sholat, bukan. Istimrar. Pertama, istimrar artinya terus menerus melakukan sholat sampai dia meninggal dunia. Kemudian melakukan sholatnya dengan rukun dan syaratnya. Jadi harus tahu kita rukunnya apa, rukun-rukun sholat. Apa daripada syarat-syarat sholat. Syarat sahnya, syarat tidak sahnya sholat tersebut. Orang yang mau melakukan sholat itu harus paham. Orang yang melakukan sholat dengan ilmu berbeda pahalanya. Orang yang melakukan sholat hanya sholat saja tapi tanpa ilmunya. Kenapa? Terkadang dia nggak tahu sholat itu sah atau tidak. Kadang-kadang memaknai oh lebih gampang seperti ini, lebih gampang seperti ini. Sehingga oh ini nggak apa-apa, ada yang mengatakan qaul itu sah. Padahal ada kalimat khurujan minal khilaf aula. Keluar daripada khilaf tersebut adalah lebih afdol. Jadi bagaimana caranya? Caranya supaya sholat itu lebih bagus, ya harus belajar ilmu sholat. Titik. Jadi gimana caranya Jadi supaya... kalau orang mau tahu itu nggak bisa instan. Pokoknya sholat saya langsung tahu, nggak bisa. Harus belajar ilmu sholat. Tadi Habib bilang tadabur. Ya. Tadabur surat-suratnya. Itu nggak bisa kita cuma baca artinya di Al-Quran aja tuh nggak cukup ya Bib ya. Benar-benar harus kita cari guru untuk... Artinya iya, kalau kan secara ada literat, ada arti yang kadang-kadang kita nggak paham makna daripada terjemahan. Harus tanya. Harus tanya, jadi memang harus berguru ya. Betul. Baik, jazakallah khair Bib. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Kuncinya cuma satu, belajar, nggak ada yang lain deh. Pokoknya harus belajar. Insya Allah abis ini kita cari guru ya Bu ya. Buat bener-bener kita tadaburin apa sih arti surat Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq dan lain-lain. Nah sekarang kayaknya dari wajah-wajahnya ibu-ibu pengen bertanya ya sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu. Waduh. Yang sebelah
sini dulu deh. Silahkan Ibu maju ke tengah. Siapa namanya? Ibu dari mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini ngadepnya ke Oh, sana. Ibu sayang sini sayang ibuku Ibu. udah aku kasih tanda. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ayu dari Majelis Taklim Al Barokah Pasir Koja Bandung. Aduh, dari Bandung. Menigelis-gelis pisan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya dong Ustadz. Silahkan Ustadz Syam boleh maju ke depan. Oh, siap. Mau nanya apa? Gimana cara untuk kita cinta dengan sholat? Salah satunya kita sholat berjamaah Ustadz. Ya. Kan imamnya itu kalau bacaan suratnya suka panjang-panjang ya. Dalam gerakannya juga lama. Iya. Bikin ngantuk juga. Iya. Nah kita biar terhindar dari godaan setan. Apalagi kita dalam kondisi seperti itu. Ya. Cuma itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sholatnya kadang di Bandung ya Bu ya? di Bandung. Masjid Bandung. Iya di Bandung. Lebih panjang mana kira-kira imam yang ada di Masjid Bandung atau imam yang ada di Masjidil Haram? Oh, Di Mekah? Belum kalau ke Mekah belum. Belum ya, di sana pengen, panjang Ustadz. tapi orang-orang berbondong-bondong ke sana. Kenapa ya? Belum ngerasain Ustaz. Insya Allah. Insya Sini, Allah. amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini Semoga ada langsung panggilan. jawab aja. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kalau belanja di toko ini tidak ada bonusnya. Kalau belanja di toko ini bonusnya banyak, bahkan dikasih gratis sama yang punya toko. Iya. Kira-kira ibu yang punya akal dan tahu yang mana lebih banyak menguntungkan, pilih belanja di toko mana? Pilih belanja di toko yang menguntungkan. Pilih belanja di toko menguntungkan. Itulah gunanya ngaji. Setelah ngaji tahu, oh ternyata sholat berjamaah 27 derajat pahalanya lebih banyak. Maka kata Imam Al-Ghazali, apalah gunanya ilmu kalau tidak diamalkan. Kok ada orang ngerti hitung-hitungan yang mana yang lebih banyak bonusnya. Kok malah ngambil yang sedikit bonusnya. Sedangkan di dunia saja kita tahu kalau naruh emas untungnya begini. Kalau naruh di bank dibekukan. Maka kenapa malah milih di satu tempat yang tidak menguntungkan. Subhanallah. Maka ilmu itu bukan hanya untuk dicatat, tapi ilmu itu untuk mencari keuntungan. Keuntungannya sholat berjamaah, subhanallah 27 derajat, 27 kali lipat. Maka orang yang tahu ilmunya mesti mengejar daripada keuntungan tersebut. Ada orang pintar matematika, tapi tidak pernah dipakai matematikanya. Selalu kena tipu, subhanallah. Pintar hitung-hitungan, tapi selalu rugi dalam perniagaannya. Subhanallah, kenapa? Tidak dipakai ilmunya. Maka kalau dunia saja kita tidak mau rugi, kenapa ada orang mau rugi tentang akhirat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindari godaan syaitan yang demikian? Maka carilah kenyamanan sebelum menuju tempat sholat. Banyak sekali sunnah-sunnah. Bahkan ada ulama menuliskan 500 sunnah dalam sholat. Lalu dalam tulisan beliau mengatakan ini hanya 500 yang kami sempat tulis. Bahkan sunnahnya jauh lebih itu. Maksudnya apa? Sebelum sholat banyak sunnahnya. Berjalan ke masjid disunnahkan, perjalanan dan pulangnya beda jalan. Kenapa? Ada hikmah di sana supaya ngunjungin tetangga. Berjalan ke masjid, pahalanya kaki kanan berapa, kaki kiri berapa. Subhanallah. Berwudu di rumah, lalu berjalan ke masjid, sholat sunnah qobliyah di rumah, baru berjalan menuju masjid, sudah pahala yang berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fokusnya ke situ, maka tidak fokus lagi sama imam yang lambat. Kecuali kalau imam yang memang untuk dia memimpin tuh nggak disukai sama makmumnya. Nah itu disuruh cari masjid yang lain. Tapi kalau mayoritas makmum senang sama imam itu, lalu ada satu yang mengatakan lambat, berarti yang mengatakan lambat itu yang bermasalah, bukan imamnya yang bermasalah. Berarti saya yang bermasalah ya Ustaz. Kok bisa jadi? Kita lihat yang lain, kalau yang lain tetap menikmati, kok jamaah yang lain banyak bisa menikmati, saya kok merasa lama banget imamnya. Oh berarti yang diperiksa Anda bukan imamnya. Hati mungkin ya Ustaz ya. Subhanallah. Gimana? Udah cukup puas belum dengan jawabannya? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Ibu. Nggak ada mau nanya lagi apa? Cukup? Udah kayaknya. Cukup. Kasihan yang lain, Baiklah. ramai loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh Ibu terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dong. Jazakallah khair. Sama-sama, Ustaz Syam Kak Caca. sangat jelas sekali ya. Jadi insya Allah nikmatin karena kita fokusnya adalah kepada bonus yang Allah berikan. Nah sekarang kita mau masuk nih ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami Yang curhat. mau curhat angkat tangannya Bu. Oke yang sebelah sini deh silahkan. Habib Muhammad boleh Afwan, Ustadz Maulana silahkan. Ibu di sini Bu. Silakan. Ibu namanya siapa? Dari mana? Sini ibu sayangku. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maulana, Pak Ya. Ustadz, saya Nung Hayati. Namanya Nur Hayati. Iya. Nur Hayati. Nung Hayati. Nung Hayati. Nung Dari mana? Hayati dari Majelis Taklim Al Barokah Bandung. Mau curhat tentang apa Ibu Nung? Ini Pak Ustadz mau bertanya, ya Iya. saya curhat sedikit. Bagaimana cara menghilangkan penyesalan? Waktu kita produktif dalam arti kita bekerja, terus kita ada keinginan yang kita menurut kita baik, seperti ingin mencuci rumah atau beli sesuatu, tapi orang tua tidak mendukung dan tidak mengizinkan. Bagaimana cara menghilangkan penyesalan seperti itu? Menyesal gara-gara tidak diizinkan. Iya gitu, kan sekarang kalau kita tidak produktif kan kita maksudnya kan belum ada beban apa-apa kan, jadi Dulu enak enak, kan kalau bisa sekarang udah bayar, banyak beban. kan, Kenapa jadi sih dulu orang tua pakai orang ngelarang-larang gitu atau ya? tidak mendukung dan tidak mengizinkan. Gimana nih Habib nih? Orang nyicil-nyicil rumah, beli ini. Waktu produktif, giliran yang sudah tidak produktif lagi, nyesel kenapa ya? Oh, Maksudnya Masya baik Allah. ngedengerin omongan orang tua gitu, tapi jadinya nyesel. Artinya innama fil man'i al-ata. Kata Imam Ja'far itu mengatakan setiap sesuatu yang kita pengen tapi ada halangan, baik itu halangannya lewat orang tua atau teman-teman siapa saja, al-ata. Sebenarnya ada rahmat di situ dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita nggak paham arti daripada hikmah tersebut. Mungkin dari kedepannya mungkin 2 tahun atau 3 atau 40 tahun yang lalu, 40 tahun yang akan datang baru mungkin kita paham ini kenapa Allah nggak kasih apa yang diinginkan oleh kita. Namanya kita manusia kan nggak paham. Intinya sebenarnya bersangka baik saja. Oh mungkin orang tua nggak mau waktu itu kita repot. Mungkin kalau nyicil-nyicil rumah, mungkin maaf ada apalagi tersambung dengan bunga atau segala macam. Sehingga mungkin orang tua sudah kita hidup sederhana saja, yang ada saja, yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita. Jadi kita juga bersyukur kita punya orang tua juga nggak mau membebanin supaya kita begini, begitu seperti itu. Jadi ibu-ibu nggak jadi masalah walaupun sekarang ini merasa nggak punya apa-apa, tapi insya Allah ibu punya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada rumah di dunia, insya Allah dengan ibadah tambah sholat rajinnya, ibu punya rumah nanti di surga. Masya Tangan Allah. dulu, karena ketaatannya sama orang tua ya. Betul. Bu Nung, Afwan, emang dulu kenapa alasannya dilarang buat nyicil rumah? Justru sampai sekarang belum terjawab pertanyaan seperti itu gitu. Oh. Jadi kebetulan orang tua Allah telah mengambilnya Udah, udah iya, tidak ada gitu. udah. Mungkin memang betul kata Pak Ustadz, mungkin ada di balik hikmah melarang itu ada. Jadi alasannya sendiri pun Iya. ibu juga nggak tahu kenapa gitu ya? Kayaknya mungkin betul, mungkin takut kitanya Kenapa-napa. kenapa-napa, misalnya Baik. direpotkan harus mencicil Baik. riba atau Ustadz Maulana gimana nih ada kita lain. harus menghadapi penyesalan seperti ini bagaimana? Tidak ada penyesalan untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah kita meraih ridha Allah lewat jalur orang tua. Dan betul, orang tua itu pandangannya adalah pandangan kasih sayang. Tidak mau ngerepotin anak, sudahlah ikutin aja kata orang tua. Nah kenapa ya waktu itu saya tidak nyicil? Kenapa ya sampai sekarang udah punya rumah? kebetulan belum. Jadi tinggalnya di mana sekarang? Kebetulan tinggalnya di rumah orang tua. Ya udah, tinggal aja di situ. Jadi sebenarnya orang tua nggak usah nyicil. Takut mungkin kalau ibu nyicil atau beli rumah, ibu ninggalin rumah itu. Iya, Ibu tinggalkan orang tua. Iya. Orang tua itu mau ibu Iya. tinggal sama dia sampai Iya. wafat. Mungkin salah satunya saya sebagai anak kesayangan mungkin ya. Itu tahu ibu, Ngerasa Masya ya. Allah merasa. Tapi bagus sih, tepuk tangan dulu Ya. dong. Luar Terima biasa. kasih Pak Jadi Ustadz. sudah terjawab kan? Ya, terima Sudah kasih terjawab. pencerahannya. Jadi Iya. sekarang tidak menyesal lagi. Nggak nyesal. Enggak. Ternyata ibu adalah anak kesayangan. Gitu. Baik ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wassalam. Wassalamualaikum. 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 Dan gini aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempat duduk. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ini ada informasi penting nih. Buat yang tinggal di BSD dan sekitarnya, insya Allah akan ada tablik akbar Islam itu indah di lapangan Sunburst BSD di acara Trans TV Festival Ustadz Habib. Mau belanja-belanja gimana sih? Oh tenang, kalau mau belanja bisa pakai alobank. Dan kalau kita lapar? Tenang, ada nasi panas sama ayam. Wendy's, enak banget. Tapi kan orang kebayanginnya. mau nongkrong-nongkrong, minum kopi. Ngopi, Iya. tenang, ada Coffee Bean, itu hot coklatnya juga enak banget. Kalau panas-panas ada Baskin Wah, Robin, Turun, pokoknya turun. seru banget. Berarti acara seharian, Ya. tanggal 2 itu hari Betul. Sabtu, seharian full. Yes. Dari pagi sampai malam. Betul. Ada wali, ada artis-artis itu. Iya, ada Islam itu bikin indah. lapar. Yes, ada Kak Fadli. Jadi canggih banget sudah bisa bayar pakai alobank ya. Betul. Dan kalau yang belum punya alobank tenang, di sana bisa banget langsung gimana sih caranya kalau aku pengen punya alobank untuk memudahkan transaksi kita. Nah setelah ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Yeay, Alhamdulillah.